Saya sengaja supaya doa Pak tadi. Segera kompesnya keluar. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Cepopong, Ibu, mudah-mudahan tetap setia, tetap muda, ceria. Yang saya hormati, Pak Irdam, moderator, Pak Agus, dari Kesbang, serta peserta rakor sekalian. Yang pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan siang ini atau pagi ini kita bisa berkumpul, bermusafahah, bertemu, bersilaturahmi, mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang juga mudah-mudahan salawat serta salam kita panjatkan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya sampai akhir zaman. Mohon izin pada kesempatan ini saya dinaikkan pangkat 1 tingkat. Amin. Jadi tadi kebetulan pagi ada kegiatan unjuk rasa di Gedung Sate, saya diperintahkan untuk hadir mengikuti rapat koordinasi. Karena ini suasana yang berhubungan dengan kegiatan massa atau masyarakat di Jawa Barat. Jadi perintahkan hanya beliau langsung ke sini. Kalau mungkin perintahkan dari kemarin kita menyiapkan bahan-bahan itu, karena kebetulan hari ini juga ada unjuk rasa di Gedung Sate dengan Pak Boni dari Buki. Pada kesempatan ini saya bahagia dan bangga kepada peserta sekalian, terutama Pak Ketua, Ibu Ketua, Cepopong memberikan kesempatan, karena ini adalah rekan kami, rekan kerja kami di lapangan. Kebetulan dari rekan-rekan Kesbang, dari EPK, kita selalu bertemu bersama, karena masalahnya bukan layut saja gitu. Karena ini tidak cukup layut. Karena permasalahan-permasalahan di Jawa Barat kita juga harus menyadari, dan kebetulan saya di bidang sosial budaya, jadi kehidupan aspek-aspek astragatra itu sangat erat hubungannya. Baik yang yang dinamis maupun yang statis, yaitu astragatra dan pancagatranya. Kalau kita kembali kepada tadi mungkin ada pembicara dari sebelumnya, kita di Jawa Barat ini harus menyadari dan kita harus memang sadar betul menyampaikan kepada warga, masyarakat di tempat bapak-bapak sekalian kota kabupaten masing-masing, karena masing-masing kota kabupaten itu masing-masing ancaman dan kerawanannya masing-masing berbeda. Baik itu masalah dari segi ideologi. Kalau lihat Jawa Barat, ideologi Jawa Barat kan sudah punya sejarah. Jadi jangankan saya sebagai orang Sunda, atau saya bukan orang Sunda tapi lahir di Garut, gitu. Kan kebetulan. Jadi askar tapi sanes doma. Jadi kalau bicara ideologi, karena sampai saat ini yang namanya Presiden NI masih ada Pak di Jawa Barat. Bahkan alhamdulillah Pak, saya umur baru 57 tahun, karena belum ada rambutnya. Jadi bisa ketemu dengan mungkin dari Garut, ada yang dari Garut mohon izin? Ada yang dari Garut? Alhamdulillah. Mungkin Bapak pernah ketemu sama yang namanya Nabi. Nabi di Garut kan ada. Kita ketemu ke Mekah itu udah nggak ada. Tapi kalau ke Nabi Sensen, ke Nabi Wowo kan sudah bisa di Garut. Dan sampai sekarang Pak, bahwa saya adalah presidennya. Waktu hidup kan Pak Sensen. Sudah selesai juga. Tetapi pengikutnya sekarang masih banyak. Tetap jadi selesai, tetap saya presiden. Walaupun ya itu tadi argumen-argumen yang hanya hanya wacana yang terbawa-bawa isu ilustrasi sampai saat ini. Ya saya bicara karena saya orang Garut Pak. Termasuk mungkin Nabi Wowo. Alhamdulillah ketemu dengan Nabi Wowo. Dipakainya yang ada Pak, namanya Nabi Wowo. Ternyata orang pakainya gitu. Ada masih di Garut. Nah ini permasalahan-permasalahan. Kemungkinan di daerah-daerah lain ada juga. Ada di Sukabumi, Cianjur, ada yang mengatasnamakan. Permasalahan itu kan permasalahan tadi itu. Dari ideologi saja sudah banyak di wilayah kita itu. Itu permasalahan pertama. Belum sosial atau ekonomi. Ideologi ekonomi banyak juga. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh dari Bapak Peda, 1/5 penduduk di Indonesia itu adanya di Jawa Barat.
Apalagi saat ini menjelang tahun politik 2024. Sekarang sudah mulai genit-genit gitu. Semua sudah mulai tampil, sudah mulai maju ke tampil. Nah sementara dampak dari 2019 polarisasi masih ada, masih banyak. Sampai saat ini masih terasa. Ada yang warna ini gak mau gabung, gak mau bersatu. Ini permasalahan kita. Jadi kalau mau bicara mengokohkan pembauran kebangsaan, kita juga harus ini dulu, didata, di mapping permasalahan di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Permasalahan apa? Oh ideologinya begini, sosial budayanya begini, masalah ekonominya di sini. Kan antara Pantura sama Selatan lain sudah beda. Dan tantangannya, baik tantangan ekonominya, sosial budaya, karakternya pun beda. Kulturnya pun beda. Kan beda. Ngaing, masih ada juga di bawah Pantura lah. Antara Pantura dengan Cianjur, dengan Garut beda. Bahkan di Garut juga sama, antara Garut kota, ke Limbangan dengan Garut Kakidul. Apa memang Cikelet, ke daerah pantai. Kulturnya sudah beda. Nah ini adalah perbedaan-perbedaan itu yang bukan harus kita ini, tetapi kita harus tahu. Kita sebagai aparat, kita sebagai EPK yang terdepan mencatat, memapping semua permasalahan itu. Baru nanti kita harus merukunkan, ngahijikan, supaya ngahiji Jawa Barat ngahiji itu harus tahu dulu permasalahannya, gitu kan? Dikawinkan heula lah gitu. Permasalahan, oh ini ada perbedaan. Kalau perbedaan begini berarti solusinya begini. Ini baru ekonomi, sosial, budaya, apalagi termasuk masalah keamanan negara. Jadi dari tahun 2002 sampai saat ini, bahwa pengekspor radikalisme itu ternyata ada di kita. Walaupun bukan orang Jawa Barat, ya, yang mukimin tadi datang ke sini hanya datang ngontrak kos, ternyata mohon izin di data yang ada itu sampai melakukan teror. Jadi teroris, ternyata orang luar. Ini ada di kita juga. Kenapa demikian? Kenapa terjadi demikian? Ya tadi itu, karena kita tidak open, tidak mau tahu dengan kondisi situasi tadi. Terus Pak Ibu Ketua coba antara RT dengan RT harus apal, harus wawuh, deket. Dan ya mudah-mudahan tadi sampaikan ke nomor nyebatkan langsung sampai data jandanya sudah terang. Ya itu tadi, berarti EPK itu perannya cukup besar, tapi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan kalau tanpa kerjasama. Kerjasama dengan unsur siapapun, dengan elemen-elemen yang lain. Karena yang namanya pembauran berarti membaur, ngahiji dari butir-butir-butir, dari elemen-elemen anak-anak bangsa, permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil disatukan bersama. Baru kita menyatukan permasalahan dan mencari solusi. Ini baru bisa. Kalau kita tidak tahu permasalahan, makanya tolong kan dari kami mungkin, karena ini juga permasalahan saat ini, masalah BBM. BBM itu kan kebijakannya pusat, tapi dampaknya gitu. Dampaknya kita pun nyurisin ada dampak. Gitu kan. Termasuk mungkin permasalahan kita sendiri. Belum anak kita, istri kita, kalau istrinya satu, kalau istrinya dua masalahnya besar. Kan? Apalagi mungkin anak-anak istri kita juga, tetangga kita, teman kita. Karena banyak apalagi pekerjaannya beda, kegiatannya beda. Sehingga banyak akan permasalahan ini. Sehingga saya mungkin berpesan kita ini perlu ada istilah di kami ini Bu. Di kami dengan kebetulan saya dekat dengan ormas, dengan mahasiswa, dengan buruh. Dan hari ini, ke depan ini buruh akan menjelang akhir tahun ini. Mungkin ada pakarnya, pakar dari perburuhan, beliau, guru saya juga dari SPSI, izin bicara di depan dulu sebentar. Karena kalau bicara buruh, sekarang menuntut 13% 2023, 3% untuk UMK.
UMP ke depan. Ini juga yang kemarin juga belum selesai nih tahun kemarin. Bahkan tahun 2021 ada yang belum dibayar. Ini permasalahan kita juga. Itu juga mungkin ada anak kita, ada anak tetangga kita, saudara kita. Bermasalah juga masalah ini. Nah ini juga tidak mungkin ngehijil, kita tidak tahu permasalahan itu. Ini permasalahan. Belum mahasiswanya, belum ormas-ormas lain juga masih banyak kegiatan yang menuntut kepada pemerintah dan kita sebagai perekat, kita sebagai wadah untuk menyatukan, menampung aspirasi ini. Sehingga pada kesempatan ini saya memberikan sedikit, bukan oleh-oleh lah, hanya pesan saja, kita ini perlu sikoko-siko. Kita ini perlu, pertama itu silaturahmi. Kita harus perlu sering banyak silaturahmi. Sebagai, saya kan EPK, saya sebagai ini, sebagai ini. Tetapi kalau tanpa silaturahmi kan bertanya-tanya. Kadang-kadang, saya di mana? Ternyata dengan Pak Buki, saya ke Garut. Kotak mas. Gitu kan. Ternyata sama, jarang silaturahmi. Tapi kalau kita silaturahmi, oh iya Kang, di Garut, gini-gini. Ya sama. Jadi sikoko-siko yang pertama silaturahmi. Teman kita semua dengan semua lembaga, dengan semua instansi, dengan semua elemen masyarakat, dengan semua komponen, dengan semua yang ada di Jawa Barat bersilaturahmi. Ini masalah silaturahmi yang pertama. Yang kedua, setelah ada silaturahmi kita harus komunikasi. Komunikasi, karena permasalahan timbul karena kurangnya komunikasi. Tersendatnya kita permasalahan tidak ada solusi karena kurangnya komunikasi. Akhirnya mandeng, macet, akhirnya terjadi permasalahan. Tetapi kalau silaturahminya bagus, setelah silaturahminya bagus, dilanjutkan dengan komunikasi yang harmonis, komunikasi yang bagus. Sehingga ada tersalurkan, kayak masalah ya, kumaha lamun kira-kira ada masalah. Oh kira-kira kita sebagai mediator untuk menyambungkan setelah komunikasi. Setelah komunikasi, ada sikoko yang ketiga adalah koordinasi. Berarti kita antara Kesbang, dengan FK, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan aparatur semua harus koordinasi. Ada permasalahan ini Pak, di daerah ini, di kabupaten ini, sehingga tidak muncul ke permukaan yang negatifnya. Sekarang kalau sudah muncul di WA, sudah muncul di Instagram, di media, jadi yang masalah satu jengkal jadi sadepa. Jadi harusnya ditangani secara cepat, gercep. Kalau sudah di sini, nah, sementara kalau sudah masalah ada di sini, susah di breakdownnya, susah di stopnya. Dan ini sudah pasti mendunia. Nah ini, padahal masalahnya jadi hoax. Bahasa orang hoax. Hoax ini akhirnya dari tadi kurangnya silaturahmi, kurangnya komunikasi, kurangnya koordinasi, terjadilah permasalahan. Setelah adanya silaturahmi, komunikasi bagus, koordinasi bagus, tingkatkan sinergi kita tadi itu. Baru kita akan menuju layar jeung dulu teh harus sinergi. Misi visi kita, ini kita ke depan itu harus jabar juara. Apalagi tadi ada Indonesia juara. Nah, menuju Indonesia juara 2024 Pak ya. Saya belum dipercaya untuk nyoblos masalah. Ya. Mau bagaimana kalau tidak ada sinergi? Harus satu visi dulu. Bahwa kita begini-begini, masyarakatnya di sini. Kenapa? Bisa sinergi, bisa membaur kalau kita ada sinergi. Oh, ada kekurangannya tahu, kelemahannya tahu, kelebihannya tahu, solusinya ini. Baru nanti di sini sudah ada. Terakhirnya itu sikoko-siko. Kok yang terakhir adalah kolaborasi. Kita ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada BPD. Perencanaan. Tidak mungkin bisa BPD mengeluarkan tanpa ada Pak Buki tadi yang ngomong ACC. Situasi sudah duitnya ada, orangnya ada, programnya ada. Tetapi tanpa kami, TNI dengan Polri, pengamanan, wah jalan oke proyek, enak mah komo. Karena enak mah ukuran anak, pastilah. Urusan lain bidang lagi yang kebagian. Nah itu. Jadi urusannya urusan susah lah. Banyak orang yang tidak mengerti masalah proyek. Masalah proyek. Jadi bukannya mendukung, bukannya memperjuangkan atau ini,
bahkan mengganggu malah. Ini permasalahan kita di Jawa Barat. Karena urusan negara, ekonomi demikian, dituntut. Orang ada urusan beteng. Beteng saya teh jangan anggota. Aya anggota dinya sabari aya 1000 orang beteng. Dina beteng hiji jadi 1000. Enak lamun hiji organisasi lamun aya di Jawa Barat 1200. Nah itu banyak. Canu badai masihan eta. Nah itu kan perlu komunikasi, harus sinergi. Maka mungkin pada kesempatan ini saya berpesan siko ini perlu. Jadi silaturahmi, komunikasi, koordinasi, sinergi dalam rangka kolaborasi supaya mengokohkan pembauran kebangsaan ke depan itu lebih konkret, layat jeung dukur semakin hade, semakin rakat, insya Allah Allah akan kita berusaha, Allah yang akan mengabulkannya. Itu aja mungkin yang perlu disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.